Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat? Pastinya dong. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Let's go. Nah, untuk materi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, pada pertemuan kali ini kita akan bahas sumber daya alam di Indonesia. Potensi sumber daya alam di Indonesia kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah potensi sumber daya hutan, dan yang kedua adalah potensi sumber daya tambang. Nah, hutan. Apa yang ada di bayangan kalian ketika mendengarkan kata hutan? Apa itu hutan? Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1945, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sehingga bisa dikatakan hutan adalah hamparan pepohonan yang sangat banyak. Nah, selain itu, hutan di Indonesia itu dapat dikategorikan sebagai hutan hujan tropis. Karena apa? Karena kalau kita mengingat letak astronomis Indonesia berdasarkan letak lintangnya, negara Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, yang menjadikan negara Indonesia itu beriklim tropis, sehingga hutan-hutan yang ada di Indonesia bisa disebut kebanyakan mayoritas adalah hutan hujan tropis. Meskipun ada juga hutan musim di Indonesia. Jenis-jenis hutan. Nah, untuk jenis-jenis hutan itu dapat dibedakan berdasarkan beberapa klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan iklim. Berdasarkan iklim, hutan terbagi menjadi dua, yaitu hutan hujan tropis dan hutan monsun atau hutan musim. Hutan hujan tropis merupakan hutan yang terdapat di daerah tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi. Biasanya hutan ini sangat kaya akan flora dan fauna. Kemudian untuk hutan monsun atau hutan musim, biasanya itu tumbuh di daerah yang memiliki curah hujan cukup tinggi, tetapi mempunyai musim kemarau yang panjang. Kemudian, hutan berdasarkan proses terbentuknya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hutan alam, dan yang kedua adalah hutan buatan. Hutan alam biasa juga disebut sebagai hutan primer atau hutan yang terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia. Sedangkan kalau hutan buatan merupakan hutan yang terbentuk karena campur tangan manusia. Bisa disebut juga sebagai hutan tanaman. Nah, sedangkan kalau hutan berdasarkan statusnya itu terbagi menjadi tiga, hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Hutan negara berarti hutan tersebut berada pada tanah negara yang tidak dibebani hak atas tanah atau pajak. Sedangkan kalau hutan hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Sedangkan hutan adat merupakan hutan negara yang terletak di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Kemudian hutan berdasarkan jenis tanamannya. Berdasarkan jenis tanamannya, hutan terbagi menjadi dua, hutan homogen dan hutan heterogen. Hutan homogen atau hutan sejenis, yaitu hutan yang areanya ditutupi hampir 75% tumbuhan sejenis. Jadi,
Di hutan tersebut tuh mayoritas tumbuhannya satu jenis gitu. Contohnya ada hutan jati, hutan bambu, dan hutan pinus. Sedangkan hutan heterogen atau hutan campuran yaitu hutan yang terdiri dari berbagai macam jenis tumbuhan. Jadi dalam hutan itu kita bisa menemukan banyak sekali macam-macam tumbuhan. Nah, yang terakhir yaitu hutan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, terdapat dua jenis hutan, yaitu hutan lindung dan hutan konservasi. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Sedangkan hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Nah, hutan konservasi itu terbagi menjadi 3. Ada hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan hutan produksi. Hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, serta berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Kawasan hutan suaka alam terdiri atas cagar alam, suaka marga satwa, dan taman buru. Kemudian kalau kawasan hutan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi perlindungan, sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Sedangkan untuk hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Baik itu untuk masyarakat umum, untuk pembangunan, industri, ataupun ekspor. Nah, hutan produksi ini dibagi menjadi 3. Hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dikonversikan. Nah, fungsi hutan. Hutan itu memiliki banyak sekali fungsi. Di sini Ibu menuliskan beberapa dari banyak fungsi hutan. Yang pertama, hutan berfungsi sebagai sumber pangan dan obat-obatan. Kemudian, hutan juga melindungi tanah dari erosi, menjadi tempat hidup bagi berbagai jenis satwa. Kemudian, hutan juga mengatur air tanah, mengatur iklim, menghasilkan oksigen sebagai sarana tempat penelitian dan pendidikan, dan sebagai sarana rekreasi atau wisata alam. Nah, dengan banyaknya fungsi hutan ini, maka kita patut bersyukur di negara kita masih memiliki hutan. Untuk itu, kita wajib untuk melestarikan hutan. Selain fungsi hutan tadi, hutan itu juga menjadi sumber penghasil kayu utama. Nah, persebaran hasil hutan di Indonesia adalah sebagai berikut. Di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua banyak ditemukan kayu keruing, kayu meranti, dan kayu agatis. Kemudian kayu jati banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Akasia dan rasamala banyak dihasilkan di Jawa Barat, serta rotan yang banyak dihasilkan di kawasan Kalimantan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Nah, berikut adalah cara melestarikan hutan sebagai wujud syukur kita terhadap banyaknya hutan di negara kita. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Kalau ingin menebang pohon, kita harus memilih pohon-pohon yang sudah layak untuk ditebang, yaitu pohon-pohon yang sudah tua. Kemudian, mencegah kebakaran hutan. Melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan penanaman kembali hutan yang telah rusak. Atau kemudian bisa dilakukan juga aforestasi. Aforestasi adalah menghutankan daerah yang bukan hutan untuk mengganti daerah hutan yang rusak atau daerah hutan yang digunakan untuk keperluan lain, seperti itu. Dan misalnya kalau kita ingin menebang pohon, maka satu pohon yang kita tebang, kita harus menanam 10 pohon lainnya, seperti itu. Nah, subbab materi selanjutnya yaitu sumber daya tambang. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya tambang. Aktivitas tambang di Indonesia telah banyak menghasilkan penghasilan dan pemasukan devisa bagi negara. Secara garis besar, barang tambang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang berdasarkan bentuknya serta yang berdasarkan manfaatnya. Barang tambang berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3, yaitu barang tambang energi, contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan uranium. Kemudian yang kedua, barang tambang berbentuk mineral logam, contohnya ada timah, tembaga, biji besi, nikel, emas, dan perak. Kemudian yang ketiga, barang tambang yang berbentuk mineral non-logam, contohnya ada batu intan, batu belerang, batu gamping, batu marmer, pasir kuarsa, serta fosfat. Sedangkan barang tambang berdasarkan manfaatnya terbagi menjadi 3 juga. Ada golongan A, yaitu barang tambang strategis yang penting untuk perekonomian negara. Contohnya ada minyak bumi, batu bara, gas alam, biji besi, tembaga, nikel. Kemudian kalau golongan B merupakan barang tambang yang vital dan penting bagi kehidupan banyak orang atau penting untuk hidup banyak orang. Contohnya ada emas, perak, belerang, fosfat, dan mangan. Nah, untuk golongan C, yaitu barang tambang yang digunakan untuk keperluan industri. Contohnya ada batu gamping, kemudian ada kaolin, marmer, gypsum, dan batu apung. Untuk persebaran sumber daya tambang di Indonesia itu sangat merata, dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur, bahkan dari ujung utara sampai ujung selatan, semua wilayah Indonesia hampir memiliki sumber daya tambangnya masing-masing. Minyak bumi dapat kita temukan di Pereula dan Lok Sumawe, Aceh. Kemudian ada di Sungai Pakning dan Dumai, Riau, Pelaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim di Sumatera Selatan, Jatibarang, Majalengka, Jawa Barat, Wonokromo, Delta, Jawa Timur, Cepu dan Cilacap, Jawa Barat, Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Ranjau, Tanjung, dan Amuntai di Kalimantan Selatan, Pulau Seram di Maluku dan Pulau Tenggara di Maluku, serta Klamono, Sorong, dan Babo di Papua. Tambang batu bara banyak kita temukan di kawasan Kalimantan dan juga Sumatera, seperti di Lembah Sungai Berau dan Samarinda, Kalimantan Timur, Ombilin dan Sawah Lunto di Sumatera Barat, Bukit Asam dan Tanjung Enin di Sumatera Selatan. Bauksit yang merupakan sumber pembuatan aluminium dapat kita temukan di Kepulauan Riau, yaitu di Pulau Bintan, dan di Kalimantan Barat di daerah Singkawang. Pasir besi dapat kita temukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, daerah istimewa Yogyakarta, Gunung Tegak Lampung, Pegunungan Verbek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan.
Nah, emas yang merupakan logam paling berharga di antara logam-logam lainnya dapat kita temukan banyak di Indonesia. Yang pertama di kawasan Timika, Papua, kemudian Sambas, Kalimantan Barat, Melaboh, Aceh, Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara, Logos di Riau, dan Renjang, Lobong di Bengkulu. Nah, sekian materi pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang Ibu sampaikan berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, untuk materi sumber daya maritim akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kalau gitu sekian dari Ibu. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.